Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Arum Wika Mumpuni dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 bisnis daring dan pemasaran. Di video pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang neraca. Apa yang dimaksud dengan neraca dan bagaimana cara menyusun neraca? Agar kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan neraca dan bisa menyusun neraca, mari kita simak video berikut ini. Neraca adalah laporan mengenai harta, utang, dan modal pada suatu saat tertentu yang disusun secara sistematis. Dalam menyusunannya, neraca akan disusun sebagai berikut. Yang pertama, harta atau aset. Yang kedua, hutang. Yang ketiga, modal. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu harta lancar dan harta tidak lancar. Harta lancar terdiri dari uang tunai atau kas, surat berharga, piutang dagang, sediaan atau persediaan barang dagangan. Harta tidak lancar terdiri dari tanah, peralatan, dan gedung. Hutang dikelompokkan menjadi dua, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek terdiri dari hutang dagang, hutang pajak, dan hutang wesel. Hutang jangka panjang ini terdiri dari hutang obligasi dan hutang hipotek. Modal adalah selisih antara harta dengan hutang. Pada umumnya, bentuk neraca ada dua macam, yaitu satu, bentuk skontro, dan ini adalah contoh dari neraca yang berbentuk skontro. Dan bentuk vertikal, dan ini adalah contoh dari neraca yang berbentuk vertikal. Berikut ini merupakan contoh cara menyusun neraca. Di sini saya sudah memiliki data dari Arman Service, yaitu data berupa neraca saldo yang disesuaikan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Untuk menyusun neraca, kita tulis dulu judulnya, Arman Service. Tulis dulu nama perusahaannya, kemudian ditulis judul laporannya. Di sini laporan neraca jadi ini ditulis per 31 Desember 2021. Untuk laporan neraca, yang pertama kita masukkan adalah aktiva terlebih dahulu.
teori kita sudah membahas tadi bahwa aktiva atau harta itu ada dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Kita masukkan aktiva lancar terlebih dahulu. Aktiva lancar itu terdiri dari beberapa macam, seperti tadi ada uang tunai atau kas dan lain sebagainya. Yang pertama kita masukkan adalah kas atau uang tunai terlebih dahulu. Kita lihat di neraca saldo berapa besaran kasnya. Ternyata besar kasnya adalah Rp30.567.000. Kita tulis di sini. Rp30.567.000. Kemudian kita masukkan piutang usaha, yaitu kita lihat di neraca saldo berapa piutang usahanya. Piutang usahanya adalah sebesar Rp57.270.000. Rp57.270.000. Kemudian kita masukkan cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang di sini sebesar Rp2.863.500. Karena berada di posisi kredit, maka cadangan kerugian piutang ini akan mengurangi piutang usaha. Rp2.863.500. Hasilnya, hasil pengurangan dari piutang usaha yang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang akan kita tulis di sini, yaitu sebesar Rp54.606.500. Lalu kita masukkan perlengkapan. Kita lihat lagi di neraca saldo berapa perlengkapannya. Perlengkapannya sebesar Rp1.250.000. Rp1.250.000. Lalu kita masukkan biaya iklan dibayar di muka. Kita lihat berapa datanya di neraca saldo. Biaya iklan dibayar di muka besarnya di neraca saldo adalah Rp750.000. Kita tulis di sini Rp750.000. Kemudian kita masukkan biaya asuransi dibayar di muka. Biaya asuransi dibayar di muka, yaitu sebesar Rp800.000. Kita masukkan di sini. Sehingga jumlah aktiva lancarnya adalah
Jumlah aktiva lancar ini merupakan penjumlahan dari kas, kemudian piutang usaha yang dikurangi cadangan kerugian piutang, kemudian ditambah dengan perlengkapan biaya, ditambah dengan biaya iklan dibayar di muka, dan ditambah dengan biaya asuransi dibayar di muka, sehingga jumlahnya sebesar 87 juta 87.773.500 rupiah. Sekarang kita masukkan aktiva tetapnya. Untuk aktiva tetap kita masukkan terlebih dahulu tanah. Kita lihat di neraca saldo berapa jumlah tanahnya, yaitu 235 juta rupiah. Kita tulis di sini 235 juta rupiah. Kemudian kita masukkan bangunan. Kita lihat di neraca saldo berapa bangunannya. Untuk bangunan itu besarnya adalah 180 juta rupiah. Kemudian kita masukkan data akumulasi penyusutan bangunan. Nah, akumulasi penyusutan bangunan ini akan mengurangi jumlah bangunan, jumlah harga bangunannya. Akumulasi penyusutannya kita lihat di neraca saldo, yaitu sebesar 15.200 rupiah, 15.200.000 rupiah. Nanti akumulasi ini akan mengurangi bangunan. Hasil pengurangannya akan kita tulis di sebelah sini, yaitu sebesar 164.800.000 rupiah. Kemudian kita masukkan data peralatan. Kita lihat lagi di neraca saldo untuk peralatan sebesar 86.880.000 rupiah. Kita masukkan di sini ya peralatannya. 86 juta 880.000 rupiah. Kemudian kita masukkan akumulasi penyusutan peralatan.
Kita lihat lagi di neraca saldo untuk akumulasi penyusutan peralatan itu adalah sebesar 18 juta rupiah. Sehingga ini tadi sama dengan bangunan, peralatan nanti akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, hasil pengurangannya bisa kita tulis di sebelah sini. Besarnya adalah 68.880.000 rupiah. Sehingga untuk jumlah aktiva tetapnya aktiva tetap ini merupakan penjumlahan dari tanah, kemudian ditambah dengan tadi hasil pengurangan dari bangunan yang dikurangi akumulasi penyusutan bangunan, kemudian ditambah dengan hasil pengurangan dari peralatan dikurangi akumulasi penyusutan peralatan. Jadi jumlah aktiva tetap ini jumlah dari 3 poin ini ya. Ini jadinya sebesar 468.680.000 rupiah. Sehingga bisa ditemukan bahwa jumlah aktivanya atau jumlah hartanya itu adalah penjumlahan dari jumlah aktiva lancar ditambah dengan jumlah aktiva tetap, sehingga ketemu angka 556.453.500 rupiah. Nah, sekarang kita akan memasukkan untuk hutang dan modal. Hutang sendiri tadi terbagi menjadi 2, sehingga tadi ada 2 ya untuk hutang, itu ada hutang lancar dan hutang tetap. Kita cari dulu, kita masukkan dulu data yang hutang lancar. Nah, kita masukkan terlebih dahulu utang usaha. Kita lihat di neraca saldo utangnya berapa. Utang usahanya adalah 7.600.000 rupiah. Kita tulis di sini 7.600.000 rupiah. Kemudian kita masukkan utang bunga. Jadi kalau hutang itu semua utang kita masukkan di sini. Hanya nanti apakah dia masuk ke hutang lancar atau ke hutang tetap. Oke. Untuk hutang lancarnya tadi ada utang usaha dan utang bunga. Untuk utang usahanya sudah kita tulis. Karena untuk utang bunga itu adalah sebesar 100.000 rupiah.
masukkan utang gaji. Kita lihat di neraca saldo berapakah utang gajinya. Utang gajinya adalah sebesar Rp18.050. Kita tuliskan di sebelah sini. Nah, kita tulis di sebelah sini. Rp18.050.000. Lalu kita masukkan utang PPh karyawan. Kita lihat dulu berapa utang PPh-nya. Utang PPh-nya adalah sebesar Rp2.525.000. Lalu kita masukkan utang PPh badan. Kita lihat di neraca saldo. Berapakah utang PPh badannya? Rp1.925.000. Kita tulis di sebelah sini. Rp1.925.000. Sehingga jumlah utang lancarnya adalah sebesar Rp30.200.000. Hutang lancar itu sendiri merupakan penjumlahan dari utang usaha sampai ke utang PPh badan. Sekarang kita akan memasukkan data hutang jangka panjang. Untuk hutang jangka panjang ini hanya ada satu ya, yaitu kita lihat di neraca saldo, yaitu tentang hutang bank atau utang bank. Utang banknya ini sebesar Rp10 juta. Kita tulis di sebelah sini. Terakhir kita masukkan modal Tuan Arman.
maaf, sebelumnya kita masukkan dulu jumlah hutangnya. Jumlah hutang merupakan hasil penjualan dari hutang jangka panjang ditambah dengan hutang lancar. Sehingga di sini 30.200.000 rupiah ditambah 10 juta, yaitu hasilnya 40.200.000 rupiah. Sekarang kita masukkan modal. Modal yang kita masukkan tentu saja modal Tuan Arman yang tanggal 31 Desember 2021. Untuk melihat data modal Tuan Arman bisa dilihat di laporan perubahan modal. Jadi yang kita ambil adalah modal Tuan Arman 31 Desember 2020. Modalnya adalah sebesar 516 253.200 rupiah. Sehingga jumlah utang dan modalnya akan kita tulis di sini. Jumlah utang dan modalnya itu merupakan penjumlahan dari jumlah utang ditambah dengan jumlah modal, yaitu menjadi sebesar 456 453.500 rupiah. Di sini bisa kalian lihat bahwa jumlah aktiva pada neraca itu jumlah aktiva itu harus sama persis dengan jumlah pasiva atau jumlah maaf, ini saya salah menulis ya. Ini yang betul adalah 556. Jadi jumlahnya sama antara harta atau aktiva dengan jumlah modal dan jumlah utang. Jadi jumlah utang dan modal itu besarnya harus sama. Jadi ini harus sama dengan ini. Harus sama dengan jumlah aktiva. Kalau tidak sama, berarti kalian ada yang salah mengerjakan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya yakin kalian pasti sudah memahaminya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.